Kenapa Bitcoin bukan kripto? Judulnya aja udah provokatif ya. Tapi di balik judul yang berani ini, ada sebuah argumen yang jujur menarik banget untuk dibahas. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, slide per slide, buat ngeliat apa sih yang sebetulnya bikin Bitcoin itu beda dari ribuan aset digital lain di luar sana. Di luar sana kan ada ribuan, mungkin puluhan ribu, aset digital yang kita semua sebut kripto. Jadi gampang banget buat kita mikir, Bitcoin itu kan cuma yang pertama aja atau yang paling terkenal. Tapi beneran sesederhana itu? Apa Bitcoin dan ribuan aset lainnya itu beneran ada di kategori yang sama? Nah, ini pertanyaan utamanya. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba dilihat angka ini. 40 miliar dolar. Gede banget kan? Ini bukan angka sembarangan loh. Ini angka yang sangat nyata dan sayangnya sangat menyakitkan buat banyak orang. Yap, angka tadi itu adalah nilai yang lenyap, hangus pas ekosistem Terra Luna ambruk. Ini jadi pengingat yang keras banget soal resiko di dunia kripto. Dan keruntuhan ini anehnya justru menyoroti sebuah perbedaan yang sangat mendasar, perbedaan yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, perbedaan pertama dan mungkin yang paling penting dari semuanya adalah soal kendali. Siapa yang pegang setir, siapa yang bikin keputusan-keputusan besar. Disinilah kita mulai melihat jurang pemisah yang jelas. Nah, di sini bedanya kelihatan banget. Coba deh bayangin, di satu sisi kita punya Bitcoin. Dia dirancang tanpa pemimpin, nggak ada CEO-nya, nggak ada kantor pusat, nggak ada orang dalam. Di sisi lain, banyak banget proyek kripto yang strukturnya ya mirip perusahaan biasa. Ada CEO-nya kayak Do Kwon di Terra, atau dikelola sama yayasan terpusat, contohnya Ethereum Foundation. Dan inilah akibatnya di dunia nyata. Karena Terra punya pemimpin yang terpusat, satu keputusan dari satu orang atau satu tim kecil bisa menyebabkan bencana finansial yang segede ini. Gak ada remnya. Beda banget sama Bitcoin, di mana semua keputusan besar harus lewat konsensus dari komunitas global yang tersebar. Visual ini ngejelasin semuanya dengan sangat simpel. Di satu sisi, ada yayasan, satu titik pusat yang ngatur semuanya. Di sisi lain, sebuah jaringan yang menyebar ke seluruh dunia, di mana kekuasaan itu terdistribusi, bukan terpusat di satu gedung atau satu tim. Jadi, emangnya yayasan itu ngapain aja sih? Ya, mereka ini yang mengarahkan pengembangan softwarenya, mereka yang memfasilitasi update besar-besaran kayak The Merge di Ethereum, mereka punya tim yang digaji, dan bahkan mereka yang jalanin pemasarannya. Semua ini nggak ada di Bitcoin, pengembangannya murni sukarela, dan perubahannya harus disetujui oleh mayoritas jaringan. Oke, perbedaan tadi bukan cuma soal siapa yang pegang kendali sekarang ya, tapi juga mundur ke belakang soal gimana ceritanya dimulai. Karena cara sebuah aset digital diluncurkan pertama kali, itu bisa nentuin karakternya selamanya. Kita perlu pahami dulu istilah ini, pre-mine. Gampangnya gini, pre-mine itu kondisi di mana sejumlah besar koin atau token udah dicetak dan dialokasikan buat para pendiri, pengembang, atau investor awal. Biasanya dengan harga super murah, jauh sebelum masyarakat umum bisa beli. Ini kayak dapat akses VIP gitu deh. Di sini kita ngelihat dua filosofi yang benar-benar bertolak belakang. Di kiri, itu ibaratnya sebuah perlombaan lari yang garis startnya sama buat semua orang. Siapa aja boleh ikut, kapan aja. Di kanan, itu kayak perlombaan di mana beberapa orang udah boleh lari duluan sebelum pistol start ditembakkan. Jadi, poin utamanya adalah Bitcoin itu diluncurkan tanpa pre-mine sama sekali. Satoshi Nakamoto, sang pencipta misteriusnya, harus nambang koin pertamanya dengan cara yang sama seperti orang lain. Bandingin deh sama Ethereum yang adain ICO atau Solana yang didanai venture capital, di mana para investor awal bisa dapat token dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pas dilempar ke pasar. Poin selanjutnya, aturan main. Di sistem keuangan manapun, yang namanya kepastian dan prediksi itu kunci. Dan disinilah argumennya Bitcoin benar-benar memisahkan diri dari kerumunan. 21 juta. Angka ini adalah jantung dari kebijakan moneter Bitcoin. Ini bukan target, bukan juga perkiraan. Ini adalah jumlah pasti total Bitcoin yang akan pernah ada. Selamanya, ditegakkan oleh kode programnya dan diamankan oleh jaringan komputer global. Aturan ini mutlak, nggak bisa diubah sama CEO, yayasan, atau pemerintah manapun. Inilah janji kelangkaan digital yang sebenarnya. Lihat deh perbedaannya. Pasokan Bitcoin itu mutlak, aturannya kaku, susah banget diubah. Di sisi lain, Ethereum nunjukin kalau aturannya bisa fleksibel. Dulu setelah ada kasus peretasan besar yang namanya The DAO, komunitas Ethereum yang dipimpin oleh para pendirinya mutusin buat mutar balik waktu dan membatalkan transaksi. Ini nunjukin kalau dengan adanya kepemimpinan terpusat, bahkan aturan paling fundamental pun bisa dinegosiasikan. Terus, gimana caranya aturan-aturan sakral ini dijaga?
lewat sebuah mekanisme yang disebut Proof of Work atau POV. Gampangnya, ini adalah proses di mana para penambang di seluruh dunia berlomba menggunakan energi dan kekuatan komputasi buat memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan. Proses ini sengaja dibuat mahal dan sulit, yang bikin jaringannya jadi super aman. Dan ini membawa kita pada pilihan yang fundamental soal keamanan. Bitcoin memilih untuk tetap setia sama Proof of Work, keamanan yang didapat dari kerja keras. Sementara banyak yang lain beralih ke sistem seperti Proof of Stake, di mana kekuasaan ada di tangan mereka yang punya koin paling banyak. Bisa dibilang Bitcoin memilih jalan yang lebih sulit, mengorbankan sedikit efisiensi demi desentralisasi dan keamanan yang paling maksimal. Oke. Kita udah bahas soal kendali, soal peluncuran, soal aturan main. Tapi, kenapa semua hal teknis ini penting buat Anda? Semuanya ini bermuara pada satu hal, soal risiko versus keandalan. Coba kita rangkum ya biar gampang. Kalau soal kendali, Bitcoin itu terdesentralisasi, sedangkan kripto lain seringkali terpusat. Soal peluncuran, Bitcoin itu adil, sementara yang lain seringkali ngasih keuntungan buat investor awal. Dan soal aturan main Bitcoin itu tetap, sedangkan yang lain bisa berubah-ubah. Nah, inilah risikonya. Langsung buat Anda. Kalau kontrolnya terpusat, Anda bergantung pada kebijaksanaan dan keputusan segelintir orang. Kalau ada pre-mine, ada risiko manipulasi dari pihak internal yang udah untung gede duluan. Dan kalau pasokannya nggak tetap, nilai aset Anda bisa-bisa tergerus sama inflasi yang nggak terduga. Bitcoin dari desain awalnya mencoba untuk memitigasi ketiga risiko ini. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awam kita. Setelah kita bedah semua perbedaan dalam hal kepemimpinan, peluncuran, dan aturan mainnya, apa masih tepat untuk menempatkan Bitcoin di dalam keranjang yang sama dengan ribuan kripto lainnya? Atau jangan-jangan Bitcoin ini sebenarnya adalah sebuah penemuan yang benar-benar baru, sebuah kategori yang berdiri sendiri? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk Anda renungkan.